Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, barokah ceramah Ustadz di kampung kami. Begitu Ustadz pulang, suami sekarang sudah sholat. Sholat apa bu? Sholat Jumat. Aduh. Man taraka salata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara jihara, kafirlah dia secara nyata. Na'udzu. Saya yakin dan percaya nih suami-suaminya pasti sholat semua. Kalau suaminya nggak sholat, nggak mungkin istrinya diizinkan pergi pengajian. Betul? Orang beleka manggil suaminya apa? Abang. Ama, aku mau pergi pengajian. Siapa yang ceramah? Ustadz Somad. Silakan pergi. Ama nggak ikut, ama mau main gaplis. Paling tidak dia tidak menghalangi istrinya beribadah. Doakan pagi, petang, siang dan malam. Saya banyak ketemu suami-suami yang nggak sholat, nggak puasa, mabuk. Tobatnya bukan karena ceramah Ustadz Somad. Saya diundang ke rumahnya, tidur di kamarnya, pakai kendaraannya. Saya ini tobat dalam hati saya. Ini pasti dia cerita, dia tersentuh karena ceramah saya. Saya ini tobatnya Pak Ustadz. Saya pun bersyukur. Bukan karena Ustadz. Saya tobat karena istri saya berkata waktu mau tidur malam, nanti kalau abang mati gimana? Ustadz Somad ceramah 1 jam, nggak masuk ke hatinya. Tapi ibu cuma ngomong 5 kata, kalau ama nanti mati gimana? Ternyata ucapan yang keluar dari hati masuknya ke hati. Tapi yang ucapan dari mulut cuma sampai ke mulut. MLM, mulut ke mulut. Nanti kalau ama mati gimana? Terngiang di tengah malam, kalau ama mati. Pas bangun pagi, kalau ama mati. Kalau yang 5 kata itu nggak masalah, tapi kelanjutannya itu, nanti kalau ama mati gimana? Mobilnya akan aku pakai dengan suamiku yang baru. Nanti rumahnya akan kupakai dengan yang baru. Itu terngiang-ngiang di kepalanya. Akhirnya dia tobat nasuha dan suka pengajian. Jadi ibu, kalau sekarang suaminya agak-agak seperti Fir'aun, agak-agak seperti Qarun, sabar-sabar aja, doakan tiap malam. Pulang nanti ingatkan dia, nanti kalau amak mati gimana? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada ustadz yang ceramah, tapi Ustadz Somad ceramah ini kepada orang yang sudah baik, sudah pakai jilbab, sudah sholat, sudah puasa, sudah ngaji. Ini bukan dakwah, ini namanya taklim, ngajar. Ada orang yang belum sholat jadi sholat gara-gara ibu. Ada orang yang pakai narkoba berhenti gara-gara ibu. Ada orang yang berzina tobat gara-gara ibu. Maka ibu lebih mulia daripada Ustadz Abdul Somad. Itulah yang sebenar-benarnya dakwah. Ayyadiyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah karena lisanmu. Khairum min umurin na'am. Lebih baik daripada kau mendapatkan seekor unta yang merah. Unta merah kendaraan termahal zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang berdakwah, mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi dimulai jam 2 kurang 15, sekarang sudah jam 3 kurang 15. Pas 30 menit ke depan, 30 menit ke belakang. Setelah itu baru menjawab beberapa pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaannya bisa ditulis di kertas atau langsung melalui mikrofon. Jangan bertanya melalui telepati. Saya mau ngetes Ustadz Somad, kira-kira dia tahu nggak apa yang ada dalam hatiku. Saya bukan tukang sulap. Mudah-mudahan pertanyaannya nggak menjebak. Minta petunjuk cara mendidik anak menghadapi era globalisasi penuh dengan medsos berdasarkan tuntunan secara Islami. Yang pertama, ibu bapak bertanggung jawab terhadap handphone anak
karena ibu bapak yang membelikannya. Ini yang pertama. Handphonenya, paketnya, apa yang dia buka, kontrol, tanya. Selama ibu masih mau ngomong nggak berhenti, kau sedang di mana, pulang sama siapa, jalan sama siapa, naik apa, kunci motor mana, uang mana, insya Allah anak akan selamat dunia akhirat. Tapi kalau ibu sudah diam aja, Bu, anak ibu tadi saya lihat pacaran, nggak apa-apa. Anak ibu sakau mabuk, biarin aja. Kiamat sudah terjadi, Bu. Yang pertama, sadari, pahami bahwa ini adalah tanggung jawab. La tus'alunna yauma idzin 'anil. Kamu akan ditanya tentang nikmat. Apakah anak itu nikmat? Nikmat. Maka anak pun nanti akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibunya sudah sholat duha, ibunya sudah sholat tahajud, bapaknya sudah baca Quran, sudah puasa sunat. Tapi kalau anaknya dibiarkan buat maksiat, selangkah kakimu di sorga, selangkah juga kakimu sudah ditarik anakmu ke dalam neraka. Amankan diri kita di hadapan Allah. Kalau sanggup didik, didik sendiri. Saya nggak sanggup menjaga handphone anak saya, maka yang paling efektif, paling selamat untuk usia SMP SMA, serahkan ke pondok pesantren Inen Lemo Beleke. Daftarkan sebelum tanggal penutupan berikutnya. Mana ada orang yang sanggup mengawasi handphone anaknya sekarang? Anak nangis, saya megang anak saya, tiba-tiba dia nangis, bingung saya mau mendiamkannya. Saya bawa ceramah, makin nangis, nangis terus, bingung saya. Ada handphone, saya kasih upin-ipin, diam dia. Dalam hati saya, Abdul Somad, kau melarang anak orang nonton, ini sekarang kau hidupkan upin-ipin. Rupanya karena anak ini sesama gundul, dia merasa ada saudara, makanya dia tenang. Jadi handphone itu adalah yang bisa menyelamatkan yang pondok pesantren. Tapi nanti kalau dia sudah tamat pesantren, kirim dia ke Rubat Tarif. Ini ada Ustadz Zaki, alumni dari Rubat Tarif, punya pondok di Lombok. Tanya beliau bagaimana caranya ke Rubat Tarif. Ada Dr. Zaki Abdillah, alumni dari Al-Azhar Kairo Mesir. Tanya bagaimana cara mengirim ke Mesir. Ke Maroko, Ustaz Somad dulu dari sana. Nanti kita usahakan. Ke Turki, ada Sulaimania. Insya Allah selamat. Adapun usia SD, maka bisa ditarik. Ada masjid dekat rumah kami. Anak-anak main game online di warnet berhari-hari, bingung orang tua gimana caranya. Suatu hari pengurus masjid membuat program namanya tahfiz juz 30, amma yatasaalun sampai kul a'udzu birabbil. Anak-anak habis maghrib nyetor. Rupanya anak-anak ini kalau dikasih beban hafalan, dia berhenti main game. Tiba-tiba game online berhenti, warnet kosong. Kenapa? Karena anak-anak nanti malu kalau nggak bisa nyetor habis maghrib. Jadi salah satu cara, kalau untuk SMP, SMA nggak ada cara lain, pesantren. Adapun untuk usia TK dan SD, ini masih bisa kita kendalikan. Handphonenya bisa dipegang, bisa tunjukkan gambar anak-anak yang matanya keluar sebesar bakso gara-gara radiasi. Nah, jangan pakai ini, jangan pakai handphone terus. Tengok nih gambar anak-anak kan, matanya rusak kan, kulitnya rusak kan. Tapi mama kok main handphone? Mama udah dewasa. Jadi anak-anak dikasih hafalan. Apakah di tempat kita dari maghrib ke isya ada maghrib mengaji? Jangan cuma belajar baca, bebani dia dengan hafalan. Besok malam wadduha, besok malam alam nasrah. Nanti dia sibuk ngapal sampai lupa dia dengan handphone. Tapi ada satu yang paling penting, ya Allah, lupakan anakku ini dengan handphone ya Allah, jangan lupakan dengan aku ya Allah. Mudah-mudahan anak kita semuanya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum WRWB. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Pak Ustadz, dulu saya mimpi bertemu dengan Sayyidina Ali, diajak ke makam Rasulullah. Yang di dalam mimpi itu benar Sayyidina Ali atau jin Pak Ustadz? Man ra'ani fil manam, siapa yang melihat aku di dalam mimpi, faqad ra'ani, maka sungguh dia melihat aku.
lianna syaitana la yatamatsalu bi, karena setan tidak bisa menyerupai aku. Siapa yang melihat nama Nabi dalam mimpi, dia mengatakan aku Muhammad Rasulullah, atau dalam mimpi itu ada orang yang mengatakan berbisik itu Nabi Muhammad, maka itu memang betul-betul Nabi Muhammad, karena setan tidak bisa menyerupai Nabi Muhammad. Tapi bagaimana dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, atau wali-wali Allah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Lihat pesannya. Kalau pesannya baik berarti itu dari Allah, tapi kalau pesannya jelek berarti itu setan. Nah, ini pesannya kita lihat baik apa tak baik. Dia mengajak ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik apa tak baik? Baik. Berarti ini ilham yang dititipkan Allah SWT. Bersyukurlah saudaraku, engkau dipertemukan dengan Sayyidina Ali. Baik, diajaknya ke makam Rasulullah. Apa makna berziarah ke makam? Artinya mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi itu adalah Sayyidina Ali, karena pesannya adalah baik. Mudah-mudahan kita semuanya mengikut sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat tahun baru Hijrah 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Kita lanjutkan 3 kertas lagi. Hampir selesai, nggak jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari hamba Allah. Alhamdulillah. Yang saya khawatirkan dari hamba setan. Amalan atau doa apa yang kita baca apabila mendapatkan kesulitan dan kesusahan? Banyak-banyak membaca alam nasrah. Alam nasrah laka sadrak. Apakah belum kulapangkan dadamu? Wa rafa'na laka dzikrak alladzi anqadha dhahrak. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri banyak-banyak baca alam nasrah. Yang kedua, banyak-banyak istighfar. Man lazimal istighfar, siapa yang banyak beristighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, segala kesempitannya dilapangkan Allah, wa min kulli hammin faraja, segala kesusahannya dimudahkan Allah, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki dari jalan yang tak disangka. Sependek-pendek istighfar astagfirullah, yang lebih panjang astagfirullahalazim, lebih panjang Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang lebih panjang, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu bika min ni'matika 'alayya wa a'udzu bika min fadlika fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Yang ketiga, banyak-banyak bersolawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tapi ngobrol dengan orang tetap. Jangan nanti tamunya datang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, gimana saya mau minjam rantang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Yang kelima, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takut kepada Allah, bertakwa, maka Allah berikan dia solusi jalan keluar. Siapa yang takut kepada Allah, nampak jalan keluar. Yang belum nampak jalan keluar nih saya. Mana nanti jalan keluarnya? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Diberi Allah rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah, siapa yang bertawakal 'ala Allah, fa huwa hasbuh, maka Allah akan memperhitungkannya. Cukuplah Allah menjadi penolongnya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Semua sudah ditetapkan Allah. Malam tadi ada yang takut hujan, ya Allah jangan turunkan hujan. Ada yang takut kepanasan, jangan sampai kami kepanasan. Diturunkan Allah awan sehingga tenang adem ayam dan perahu. Ini doa orang yang makbul doa di sini. Apa hukum istri meninggalkan suami? Jadi TKW ke luar negeri, sedangkan suaminya menganggur.
Waqarna fi buyutikunna, wahai perempuan tugas utama kalian di rumah. Lalu yang mencari nafkah itu laki-laki apa perempuan? Ibu punya hak terhadap suami 5, bapak punya kewajiban terhadap istri 5. Yang pertama makan. Ibu udah dikasih makan? Yang kedua pakaian. Ibu udah dikasih pakaian? Yang ketiga tempat tinggal. Ibu udah dikasih tempat tinggal? Yang keempat pendidikan. Ibu sudah dididiknya dengan tidak diperhatikan, dia akan mencari perhatian suami orang. Wahai laki-laki, kau mesti memberikan 5 hak perempuan. Kalau sudah alhamdulillah, kalau belum insya Allah tahun baru hijrah lebih baik ke depan insya Allah. Apakah perempuan sama sekali nggak boleh kerja untuk membantu suaminya? Boleh, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Yang pertama, izin suami. Izin suami. Tapi suaminya ngasih izin itu memang betul izin, bukan dipaksa. Izinkan bang. Kalau nggak kamu izinkan. Yang kedua, la yakhluwanna rajulun ma'amra'atin. Jangan berdua-duaan dengan laki-laki yang nggak mahram. Yang ketiga, la tusafiranna imra'atun illa ma'adhi mahramin. Jangan musafir kecuali aman dengan mahram. Yang keempat, la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan bersolek-solek jahiliyah. Muka putih, tangan hitam. Apa yang terjadi? Glowing. Begitu dilihat foto di Instagram, di Facebook, wow. Begitu dilihat, aneh. Nah, bisa dipahami dari jawaban Ustaz Somad. Mudah-mudahan suami yang belum mampu dibukakan pintu rezekinya. Baik, ini terakhir. Ini saya ada kertas satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang Pak Ustadz. Terlambat. Kami sangat senang dengan kehadiran Ustadz di desa kami. Saya pun amat sangat senang bisa berada di tengah jamaah. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, maka menjadi orang mulia dan agung. Sudah lama saya ceramah, baru ini di tengah pohon jagung. Jagung. Oh, cepat tahu. Kalau Tuhan pergi ke Madinah, jangan lupa membawa limau. Sudah lama saya ceramah, baru ini di tengah kebun tembakau. Kami mau tanya Pak Ustaz, bagaimana cara seorang anak menasehati orang tuanya yang selalu menutup diri, tidak mau menerima nasihat baik dari anak-anaknya? Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Jangan mantang-mantang kamu sudah ngaji, pulang dari pengajian, langsung panggil bapaknya. Bapak ke sini, ibu ke sini, duduk. Ya ayyuhalladzina amanu. Jangan ceramahi bapak ibumu, minta tuan guru. Orang tua kita, bapak kita, ibu kita itu kan ada orang yang dia hormati kan? Ada tuan guru, bahasanya dari kita.
ngomong ke Tuan Guru tolong ngomongkan begini-begini, nanti kami mau buat arisan di rumah, nanti kalau Tuan Guru ngomong, orang tua yang sudah tua nggak juga sholat mau mati. Nama ini nampaknya bocor. Nah, jadi jangan melalui lisan kita, tapi melalui orang lain. Jelas? Terakhir, jamaah tabligh itu dianjurkan atau jamaah sesat atau gimana Pak Ustaz? Ada seorang laki-laki namanya Maulana Qasim. Siapa namanya? Maulana Qasim membuat sekolah namanya Darul Ulum, rumah ilmu. Apa namanya? Darul Ulum didirikan di India, nama kotanya Deoban. Apa namanya? Lalu salah seorang muridnya namanya Maulana Ilyas. Siapa namanya? Maulana Ilyas ahli hadis, iktikaf 8 bulan di Masjid Nabawi. Ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, wahai Maulana Ilyas, berdakwahlah engkau seperti aku dulu. Dakwah di India nggak bisa pakai tabligh akbar, takut dibunuh sama pemerintahan India karena Muslim di sana minoritas. Beda dengan di NTB, bisa tabligh akbar, di sana nggak bisa. Maka dakwahnya seperti zaman Nabi, ketuk dari pintu ke pintu. Assalamualaikum, assalam. Kya hal hai? ठीक है, अच्छा kos. Jadi mereka dakwahnya dari pintu ke pintu. Ciri khasnya seperti Nabi, pakai sorban, pakai jenggot, pakai celak. Maka mereka adalah